Entusias itu kalau di bahasa Jawa entheos. Itu Tuhan bekerja melalui kamu. Jadi enthusiasm itu dalam bahasa aslinya entheos. Entheos. Dengan Tuhan. Oke. Jadi kalau ditarik ke bahasa Islam, Bismillah sebetulnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu di acceptance, awalnya kan protes kok begini. Nah itu OTW itu untuk acceptance gitu. Nah semakin mahir teman-teman untuk cepat acceptance, semakin cepat dapat intuisi itu petunjuk. Keturunan Sisingamangaraja. Iya. Iya kan? Iya benar. Katakanlah keturunan itu memang ada silsilah yang didapat dari lontar apa. Secara biologi DNA. Tapi kan values yang dihadirkan oleh sosok itu saya bawa. Apa ada beberapa case orang sakit parah, Bang. Ya, terus akhirnya dia bener-bener pasrah total, menyerah. Menerima. Malah sembuh. Sembuh. Quantum healing. Oh, jadi ini bisa digeneralisir ke orang-orang yang sakit. Semuanya. Gitu, ya? Semuanya. Itu saya praktekin. Jadi dalam situasi itu sulit, keren. semakin cepat saya menerima, itu semakin sadar. Tadi kan ada 4 tuh. Yang pertama menerima. Yang kedua apa tadi? Ah, ini tadi ya. Ini jurus menghadapi situasi sulit. Padahal baru menerima aja ini. Oh, itu sudah powerful. Jurus makanya dosenku, Bang. Dosenku dulu ya pas aku kuliah di Pasca Sarjana gitu. Selalu ngasih pesan ke aku, penerimaan selalu berakhir pada kebahagiaan ya, gitu kan. Betul. Dalam relationship semakin cepat menerima. Iya. Bukan ya udahlah. Ah, itu belum. Makanya saya kasih contoh yang ekstrim itu. Oke. Jalan di tol jam 3 malam, hujan, ban kempes. Oke, itu penerimaannya seperti itu, diterima penuh gitu kan ya, biarin perasaan yang muncul saat itu tuh dipeluk, ibaratnya begitu ya, biarin masuk gitu, letting in gitu ya Bang ya. Ketika pasangan atau keluarga atau anak nggak sesuai dengan ekspektasi, cara menerimanya gimana? Nah itu lagi, orang makin standing as awareness. Standing as awareness itu semakin intens sebagai kesadaran. Oh, anak ini memang belum paham, dia cepat ngerti. Jadi orang yang menerima ini, itu adalah orang yang tiba-tiba kayak tembus, transparan melihat situasi. Makanya kan di dalam penerimaan itu juga ada bersyukur kan. Ada pasrah di situ. Jadi saya praktekin Mas. Cuman kadang-kadang, tapi ngejualnya kurang mantap ini kalau ngejualnya gitu untuk jadi bahan training bermiliar-miliar gitu. Tapi enggak apa-apa. Tapi bagi saya pribadi, oh ini keren. Satu penerimaan tadi ya. Enjoyment. Kita menikmati proses Mas. Kalau ini bikin konten ini nggak enjoy, Pak, itu udah tutup dari awal. Iya. Enjoy. Bener. Jadi saya suka nyebut enjoyment ini begini. Keadaannya begini, maksimumkan. Kan biasanya orang mau nikahin anak kan nggak pernah cukup tuh duitnya. Iya. Jadi mending ngomong sama IO, adanya 100 juta, maksimumkan, enjoy. Iya. Itu bukan bersyukur juga. Di dalam penerimaan ada gratitude, bersyukur. Di dalam enjoyment, menikmati proses, itu enjoyment. Saya suka analogikan orang lagi di penjara begitu. Acceptance itu menghadapi putusan hakim. Udah, gue di penjara, accept. Nggak ngapa-ngapain nih. Itu sudah tenang tuh. Tapi saya mau ngapain ya? Ya ruangan ini adanya ini. Apa yang ada di depan kita, maksimumkan itu enjoyment. Bukankah apa yang ada itu kita maksimumkan, dia akan mengundang lagi? Dan ini juga saya praktekkan. Saya sudah tidak mau lagi tidak menikmati proses. Oh ada gini, udah maksimumkan. Maksimumkan situasimu saat itu. Dan jangan dikira orang yang kaya banget itu bisa enjoy, belum tentu enjoy loh dia.
Dia mungkin bisa beli apapun, tapi dia tidak enjoy. Nggak menikmati. Nggak menikmati. Nah, mau ketiga? Iya dong. Atau kita perlama di enjoy. Biasanya kalau saya ditanya orang, saya kasih banyak contoh-contoh. Mudah-mudahan sudah ditangkap teman-teman. Iya, oke. Nah, bagian yang antusiasme ini, saya menjadikan ini satu requirement. Kalau saya mau percayakan tugas pada seorang, saya cek dulu, dia antusias nggak dengan ide itu. Kalau dia nggak antusias, nggak usah kasih kerjaan, nggak usah. Itu pasti mediocre. Iya. Entusias itu kalau di bahasa Jawa, entheos, itu Tuhan bekerja melalui kamu. Jadi enthusiasm itu dalam bahasa aslinya entheos, dengan Tuhan. Jadi kalau ditarik ke bahasa Islam, Bismillah sebetulnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Keren. Apapun yang dilakukan dengan cinta, itu mesti jadi manifest. Nggak mungkin enggak. Oh, itu Tuhan kok. Apapun yang dilakukan dengan antusias pasti jadi. Saya nggak menggunakan kata passion, karena passion hanya sekedar enak. Compassion lebih tepat. Entusiasme itu compassion, itu sifat Tuhan. Pasti jadi. Makanya saya, tinggal nunggu waktu. Itu kan masalah kon Rabbul Alamin kan mengorkestrakan semua. Kalau di karbit nggak asik juga. Tapi antusias itu pasti jadi. Oke, keren. Kalau enjoyment belum tentu manifest. Tapi sudah menikmati kan nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau udah antusias, udah jadi itu baru. Udah jadi. Makanya kadang saya ingat kata-kata keren. Waktu itu Pak Dahlan Iskan waktu beliau jadi direktur PLN gitu, ada proposal apa macam. Ya itu waktu itu saya baca, dia nggak ngeliat proposalnya, ini antusias nggak lagi persentase, kalau nggak antusias nggak usah kasih kan. Iya. Detailnya belakangan, antusiasnya dulu, itu rohnya justru. Oke. Antusiasnya dulu. Baru 3 bang? Baru 3. Nah, alertness ini itu dia menemani di 3-3-nya. Alertness itu kan waspodo. Itu saya tambahkan, itu waspodo. Apa itu? Untuk bisa kita accept pada sesuatu, mesti ini situasinya apa nih gitu. Nah itu alertness ini bagian self inquiry-nya. Ini tambahan saya. Iya. Karena kalau di acceptance ini, bagaimana kita bisa langsung acceptance? Ya kita mesti perlu, situasinya begini, kita alert itu apa bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesianya itu ya eling gitu maksudnya. Waspodo, ngeh terhadap situasi gitu. Saya tambahin itu. Oke. Tapi 3 ini sudah powerful. 3 tadi ya. Menerima, enjoy, terus kemudian yang ketiga antusias, karena itu adalah compassion. Jadi tuh. Itu adalah cinta gitu. Contoh yang pernah dialami oleh Bang Dami sendiri nerapin 3 hal itu, atau yang ketiga tadi apa bang? Yang konkret? Yang konkret dulu pertama kali saya beli mobil. Pertama dulu dari motor pindah beli mobil. Waktu itu pas saya ke showroom, uang masih 2,5 juta waktu itu. Tahun berapa? Wah, enjoy-nya dapat nih. Itu kan duitnya cuma 2,5 juta. Iya. Antusiasnya dapat nih. Udah seminggu dapat pak. Semangat gitu ya? Semangat tuh. Jadi nggak usah disuruh afirmasi, nggak perlu memaksakan diri untuk afirmasi. Kayaknya sih teknik-teknik afirmasi segala macam itu dulu aku juga nggak pakai. Aku pakai yang antusias itu. Apapun yang antusias masih jadi pak. Aduh, bener. Aku yang paling cocok yang ketiga ini. Aku pakai itu deh selama ini. Iya. Dan ke orang-orang apa itu saya kasih kerjaan gitu. Dan itu leader. Dan dia kan nggak perlu disuruh disiplin. Iya. Kerja, itu kalau itu nggak jadi, itu susah itu. Oke. Jadi kalau saya disuruh bagaimana mengecek orang itu sudah paham konsep manifestation, ini udah antusias belum dengan idenya? Belum. Jangan, belum. Ngobrol dulu supaya dapat antusiasme. Iya. Nah, sekarang
Udah bosan belum Bang? Ditanya Bang? Masih Enggak, ya? Oh, santai. aman ya? Ini makin antusias ini. Nah itu kan tadi ketika kemudian kita sedang menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan gitu. Sebut aja misalnya kayak macet, ban kempes dan lain sebagainya begitu ya Bang ya. Nah sekarang gimana Bang? Ini benar-benar terpuruk dari finansial. Apakah kemudian jawabannya sama gitu? Tadi benar-benar dia terpuruk dari finansial, terus dia pengen mengalami kebangkitan, pengen hidupnya lebih baik gitu. Dari yang tadinya prasejahtera, pengen jadi sejahtera, pengen jadi sentosa, pengen jadi kaya, pengen jadi sultan, pengen jadi konglomerat gitu. Mulainya dari mana menurut Bang Dame gitu? Konsep yang bisa dipraktekkan teman-teman di rumah, kira-kira mulainya dari mana dulu Bang gitu? Nah, kalau teman-teman coba dicek teman-teman pada waktu kita terpuruk ya. Kita kan kadang ungkapan kita protes pada Tuhan. Iya. Bahkan kok Tuhan begini apa? Tapi jujur. Tapi dalam protes kita pada Tuhan itu sebenarnya OTW untuk acceptance. Keadaan itu. Iya. Tapi kalau di psikologi itu namanya katarsis. Katarsis, pelepasan. Jadi beban-beban itu lepas. Wah, kenapa sih itu? Wah, lepasin aja. Jibris gitu ya. Wah, keluarin semua. Habis itu, itu accept udah itu. Pada saat accept di situ ada yang bangkit, kundalininya bangkit kan gitu kira-kira. Nah, raksasa dalam diri itu bangkit. Nah, setelah menerima. Setelah keluar semua itu, katarsis, protes itu, terus sampai mentok, baru di situ ada. Tapi bukan jadi tersesat, bukan jadi lawamah kalau istilahnya, tapi sudah adanya begini. Itu bangkit tuh kekuatan dari dalam, dia akan menuntun. Nah pada saat muncul itu akan mengundang utusan Tuhan gitu. YouTube ini misalnya, kok pas ya TikTok ini, kena banget saya. Itu jawaban loh. Dan itu coba aja cek dalam pengalaman hidup. Misalnya cancer. Begitu dia acceptance, awalnya kan protes kok begini. Nah itu OTW itu untuk acceptance gitu. Nah semakin mahir teman-teman untuk cepat acceptance, semakin cepat dapat intuisi itu petunjuk. Tapi kan tadi Bang Damai mengatakan bahwa sebelum acceptance, sebelum melakukan penerimaan tadi kan ada yang namanya sampah-sampah itu katarsis dibersihkan dulu gitu. Itu satu-satunya cara untuk kemudian membersihkan itu tadi sampah-sampah yang ada di dalam pikiran, dan akhirnya kemudian setelah kita sampai pada penerimaan kan yang keluar adalah pikiran jernih gitu, pikiran yang jernih gitu. Itu metodenya selain katarsis. Apa? Ya beberapa guru dan saya juga soal itu saya suka nulis curhat di jurnal. Saya nggak tahu yang prasejahtera bisa bikin jurnal nggak itu kira-kira. Atau kalau tidak bisa begitu, ya sebuah keberkatan kalau kita punya teman curhat yang pas. Kalau punya teman curhat yang pas. Karena kalau kita bisa cerita pada dia dan kita jadi teman curhat, itu juga sebuah kehormatan loh. Saya selalu bilang kalau di pasangan ya, misalnya suami istri atau teman, salah satu ukuran kamu dekat sama seseorang, kamu bisa saling curhat gitu. Dan itu proses kita untuk bertumbuh bersama. Tapi bukan berarti bisa dikonklusikan begini Bang, untuk menuju kepada pikiran jernih atau yang sering disebut sebagai pencerahan, insight itu asal kemudian kita berada di alpa gitu minimal gitu. Apa kayak sama dengan seperti itu aja tujuannya katarsis, jibris itu supaya kita berada di alpa aja betul, kan? Betul. Makanya saya bilang, makanya saya kadang sering banget berlatih kalau macet. Kalau dulu kan awal-awal lihat macet, ngoceh. Nah itu kan sampah-sampah keluar, tapi begitu dah makin cepat menerima, makin kita tidak membiarkan perhatian kita, energi kita pada sesuatu yang memperburuk diri kita. Jadi kita bisa ganti fokus. Orang yang makin cepat acceptance, makin cepat dia fokus kepada apa? Ya enjoyment tadi. Dia tiba-tiba jernih ngelihat
ini bikin gue enjoy. Akhirnya terus aha gitu. Aha. Eureka. Iya, eureka gitu. Satori terjadi kalau Iya, di Zen. Satori terjadi kalau di Zen ya. Iya. Oke. Dan itu mungkin tergantung teman-teman nyamannya di mana, mau meditasi statis, Betul. mau cukup memperlambatkan pada saat narik dan mengeluarkan napas. Apa? Bebas ya Bang ya? Bebas. Oh ya Allah, ketemu sekarang benang merahnya. Gila. Oke. Bahkan Mas, kalau saya misalnya dulu, saya juga preparation penting juga. Ini bagi yang udah tidak terpuruk ya. Iya. Selalu mempersiapkan diri itu penting. Karena begitu kita mempersiapkan diri, maka akan disambut oleh opportunity, peluang. Jadi ini versi sadarnya gitu. Nah, pada waktu sudah mempersiapkan diri, ya, kita mempersiapkan diri, maka apapun opportunity yang datang, kita bisa sambut. Karena kita udah wadahnya udah oke. Sudah ada oke. Tapi kalau kita nggak mempersiapkan diri, ada opportunity, lewat dia. Oh iya sih, benar sih. Makanya orang mau bangkit dari keterpurukan finansial itu sebenarnya variabelnya banyak, Pak. Banyak. Nggak cuman sugesti, afirmasi. Oh. Sebetulnya nonton seperti ini membiasakan kita meresum kan. Iya. Siapa tahu nanti ngaji Rasul ada yang meresum. Wah, ini itu keren. Itu lama-lama akan membuat dia akan ketemu orang-orang yang sevibrasi, sefrekuensi. Benar. Nah, oke. Ini sekarang yang lagi jadi bahan dialektika di banyak tempat, Bang Damai. Banyak saudara-saudara kita, khususnya teman-teman apa nyebutnya ya, pribumi atau masyarakat luas gitu, kan fenomena tentang habaib. Oh iya. Ini kan ada satu tokoh habaib yang menjadi common enemy gitu ya, menjadi public enemy gitu, karena tingkahnya yang suka nantang-nantang orang dan selalu mengembar-gemborkan di dalam diri saya mengalir darah Rasulullah dan lain sebagainya gitu. Dan masyarakat seolah-olah sekarang agak kritis dia, agak kritis gitu, tidak mau lagi kemudian kan itu nggak relate ya, kalau misalnya memang benar-benar pure keturunan Rasul, ya harusnya akhlaknya nggak demikian gitu. Orang sekarang udah mulai melihat outputnya seperti apa sih gitu loh. Apakah kemudian derajat ketakwaan itu hanya dilihat dari keturunan kamu, keturunan siapa aja. Sekarang banyak yang menuntut tes DNA dan lain sebagainya gitu. Karena kan sering berantem sama tokoh gitu. Dan akhir-akhir ini juga banyak orang-orang yang dipanggil BIB itu berani melakukan tes DNA. Dan ternyata setelah itu udah mulai sekarang jangan panggil aku BIB, panggil Bang aja, seperti Bang Damai gini. Karena terbukti, tidak terbukti aku sampai ke sana gitu. Nah, bagaimana Bang melihat hal ini semua, Bang? Sebetulnya kan ini bisa kita ganti bukan fenomena habaib. Saya keturunan dari Prabu Siliwangi. Yes. Itu sama aja kan? Iya, sama aja. Buktinya ini gitu. Kalau di kampung saya keturunan Sisingamangaraja. Iya. Iya kan? Iya, benar. Katakanlah keturunan itu memang ada silsilah yang didapat dari lontar apa. Secara biologi, DNA. Tapi kan values yang dihadirkan oleh sosok itu saya bawakan nggak? Value-nya? Value-nya, makanya kalau di filsafat ada, ya misalnya guru mursyid deh, guru spiritual. Iya. Belum tentu anak biologinya bisa mewariskan ajaran. Betul. Sama aja. Dan itu sering kalau saya berguru kemana-mana, anak biologinya tidak mewariskan itu. Tapi malah seorang murid yang tekun, itu menjadi anak spiritual. Mana yang lebih berhak? Nah, harusnya secara kualitas idealnya si murid itu tadi. Nah, kalau dia misalnya secara biologi juga oke, secara spiritual juga oke, udah itu akan berdampak positif, berdampak manfaat buat banyak orang. Nah, ini kan juga fenomena yang bisa disamakan dengan saya katakan tadi. Iya. Nah, saya terus terang Mas Hendra, isu-isu seperti ini saya perhatikan. Tapi jawaban saya selalu saya kembalikan kepada prinsip-prinsip tadi. Oke. Ada keturunan biologi, oke. Katakanlah benar. Tetapi apakah mewarisi ajaran? Cuman lagi-lagi kan ada orang-orang yang memang tidak
lack intelligent lah gitu kan, tidak punya jiwa kritis, ya dia akan attract pada yang begitu, kepada figur gitu. Dan itu sampai kapanpun akan